sekarang Komar berada di Blok A Pesona Kahuripan 5. Sampurasun, ketemu lagi nih sama Komar. Sekarang Komar mau ngejelasin tentang Pesona Kahuripan 5, khususnya di Blok A, progres pembangunan di Blok A. Kita bisa lihat langsung di area ini di belakangnya sini, ini kantor pemasaran ya. Ini kantor pemasarannya Pesona Kahuripan 5. Ini kita berada di Blok A. Di depan sana itu yang ruko-ruko, itu area ruko Pesona Kahuripan 2. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada Puri Harmoni 7. Kita bisa lihat di sini juga ada Puri Harmoni 7. Nah, ini sekarang Komar berada di Blok A Pesona Kahuripan 5. Nah, sekarang kita bahas progres perkembangan Blok A. Sekarang Blok A, kemarin kan waktu itu kita lihat Blok A baru penggarapan ya, baru pondasi. Dan sekarang kita lihat bahwa Blok A1, A2 itu udah pengecoran wermes. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih ada speed tank. Ukurannya kurang lebih 2 meter. Tapi nggak persis ya, 180 lah karena kepotong tembok nih. Ini 2 meter dibagi 2. Jadi sistemnya sistem sekat. Jadi untuk pembuangan air kotor dan ampas. Nah, ini di sistemnya sistem sekat. Untuk lebarnya antara kurang lebih 1,5 meter, panjangnya 2 meter, dalamnya sekitar 1,5 meter lah. Ini kedalamannya ini kurang lebih 1,5 meter ya. Ini kedalamannya kurang lebih di 1,5 meter nih, teman-teman. Nah, ini kurang lebih kedalamannya 1,5 meter nih, teman-teman. Di sini ya kurang lebih tadi tuh. Sekitar 1,5 meter kedalamannya nih speed tanknya. Jadi udah lumayan besar nih speed tanknya. Jadi nggak perlu teman-teman untuk ngebesarin atau ngedalamin speed tank lagi. Nah, untuk sumur bornya juga tiap titik sudah ada sumur bor. Kita juga bisa lihat nih tiap blok ya, tiap belakang rumahnya udah ada bor airnya ya. Udah tinggal pasang mesin aja, teman-teman, tinggal pasang mesin aja. Sekarang statusnya nih sudah pengecoran wermes dan udah pemasangan selup. Nah, setelahnya ini kalau udah ini pengecoran wermes, sebentar lagi nih pemasangan batako nih. Ternyata material batakonya belum mulai proses pemasangan batako nih. Dan di sini juga Blok A ini masih ada perluasan penambahan unit nih. Kita bisa lihat ini ada pengerjaan penambahan unit di depan kita. Nah, ini yang udah ditutup nih. Ini septic tank yang udah ditutup nih. Dia ada 2 lubang udara ya. Yang satunya mungkin ya biar nggak biar nggak meledak mungkin ya, namanya speed tank kan nanti ada gas tuh ya, jadi biar ada udaranya, lubang udaranya. Nah, di sini sekarang kita bisa lihat sedang pengecoran wermes nih. Tadi sepanjang jalan itu kita udah lihat bahwa wermesnya, besinya udah dipasang, sekarang sedang pengecoran. Ini kita lihat langsung progres pengecoran besi wermesnya untuk dasar pondasi sebelum pemasangan lantai. Nah, di Blok A ini untuk jumlah unit kemungkinan ya prediksi itu sekitar 200 lebihan. Dan Blok A ini sudah secara pemesanan sih sebenarnya bisa dipesan, tapi unitnya belum bisa dipilih karena satu, kita juga sedang menunggu status peaknya berapa unit di sini nanti terbangunnya ya. Sekalian progres memang
kita lebih ke mengutamakan itu di blok B dan CD, karena memang unitnya sudah tersedia, unitnya sudah jadi, bahkan sudah ada yang finishing, udah rapi lah, tinggal pemasangan listrik atau KWH saja. Nah, blok A ini secara lokasi sama blok B itu bersampingan, lokasinya paling depan gitu. Blok A dan blok B ini lokasinya di depan. Nah, blok A dan blok B ini dipisahkan sama jalan, nantinya jalan besar Lingkar Baru Kelapa Nunggal. Nah, di sini kita bisa lihat ada blok lainnya juga. Itu sudah pengecoran mermes juga, tinggal nunggu pemasangan batako aja nih teman-teman. Sambil nunggu progres mungkin pengaplingan ya, karena di sini ada progres pengaplingan baru nih. Ini kita bisa lihat, ini udah ada patok-patok, udah juga ada galian untuk pondasi. Ini udah proses pengaplingan nih untuk blok A. Tinggal nunggu peaknya, penambahan jumlah unitnya berapa unit, karena ada perluasan nih. Nah, buat teman-teman di sini kalau mau cepet itu bisa ke blok B, C dan D. Tapi kalau mau blok A paling ya pemesanannya tetap di blok B dulu gitu, sambil nunggu proses pembangunan. Kalau ada yang ready di blok B, kenapa harus ke blok A? Tapi untuk pemesanan ya sebenarnya balik lagi ke konsumen. Mungkin ada cicilan yang berjalan sambil nunggu ngurang-ngurangin cicilan bisa aja, atau enggak sambil ngebagusin riwayat cicilan yang kemarin misalkan ada telat 1 kali gitu, sambil nunggu pembagusan riwayat gitu, itu juga nggak masalah gitu. Jadi bisa progresnya pemesanan dari sekarang, tapi untuk sambil berjalan lengkapin berkasnya udah lengkap, itu sambil ngebagusin aja apalagi yang kurang. Nah, di sini juga Komar mau ngebahas sedikit tentang siapa aja sih yang bisa memanfaatkan rumah subsidi ya. Ya, misalkan nih teman-teman ini rantauan gitu. Rantauan udah lama merantau, terus area kerjanya di Jabodetabek. Nah, terus juga karyawan kontrak. Kalau emang teman-teman ini rantauan satu, ngontrak rumah tinggal ngontrak lama, udah bosan ngontrak, pengen punya rumah, ya rumah subsidi bisa jadi solusi gitu. Terus Anda juga misalnya teman-teman juga di sini status kerjanya belum tetap, sekarang status kerja belum tetap juga udah bisa ngajuin rumah gitu. Jadi teman-teman nih yang punya kriteria tersebut jangan khawatir, teman-teman bisa punya rumah. Teman-teman yang syaratnya ya ketentuannya satu itu BI checking bagus, kembali lagi ke BI checking. Terus ya ada pekerjaan, meskipun sistem kerjanya kontrak, ada pekerjaan minimal 3 tahun masa kerja atau 3 kali kontrak. Terus di sini juga area kerjanya Jabodetabek gitu, area kerjanya Jabodetabek. Nah, jikalau 3 kriteria ini sudah terpenuhi, ya itu aman, itu teman-teman bisa ngajuin rumah subsidi. Terus ya satu lagi ke ketentuan penghasilan. Yang penting ketentuan penghasilannya di antara 6 juta sampai 8 juta rupiah. Nah, di sini kalau itu semua terpenuhi, ya teman-teman bisa memanfaatkan program rumah subsidi gitu. Jadi jangan khawatir. Nah, terus ya manfaatnya rumah subsidi apa sih? Ya manfaatnya rumah subsidi ya solusi untuk teman-teman bisa punya rumah. Selain dari ada fasilitas misalnya seperti ya kita dapat subsidi uang muka 1%, kita dapat subsidi bantuan uang muka, ya program rumah subsidi yang berjalan saat ini ya gitu, yang cicilannya juga flat. Terus juga di sini teman-teman ya ringan lah, harganya kan masih di bawah 200 juta, harganya masih di 168 juta ya harga saat ini gitu. Jadi cicilannya kalau harga saat ini paling rendah itu di 1 juta 100-an. 1 juta 100 itu tenor 20 tahun. 1 juta 300 itu tenor 15 tahun. Terus juga 1 juta 800-an itu tenornya 10 tahun, maaf. Nah,
tenor ini teman-teman nggak bisa milih, sekarang ditentukan sama analis bank. Tapi kalau mau request ya bisa aja nanti, tapi kembali lagi ke hasil analis dari pihak Bank BTN, disetujuinya berapa tahun. Tapi jangan berpatokan ke tenornya berapa lama. Patokannya adalah teman-teman ini dapat fasilitas rumah subsidi, teman-teman ini dapat program pemerintah lah. Teman-teman ini dapat program pemerintah dengan harga yang lumayan murah, terjangkau, cicilannya juga hemat, ringan, tidak naik, tidak turun. Jadi sampai lunas ya segitu aja. Itu teman-teman bisa mendapatkan fasilitas itu. Ya kalau untuk misalkan tenor lama, saya pengen lebih cepat, ya bisa ada fasilitas lain. Contohnya pembayaran ekstra, misalkan teman-teman ada uang lebih nih setelah ngumpulin dari bonus, dari gaji, dari insentif, misalnya lemburan dan sebagainya, teman-teman punya uang sekitar 10 juta atau 20 juta, itu mau bayar pokok langsung sebesar itu, tinggal datang ke bank BTN yang bersangkutan itu bisa. Atau teman-teman ya setelah 5 tahun rumah subsidi itu secara aturannya perbankan itu udah boleh dilunasin, itu tidak kena penalti. Jadi teman-teman bisa ngelunasin setelah 5 tahun tanpa kena penalti. Ya, jadi jangan patokan bahwa saya 20 tahun lama, saya 15 tahun lama, saya pengen 10 tahun. Tapi analis bank itu menentukan kemampuan bayar kita misalkan di 15 tahun atau 20 tahun. Nah, jangan hiraukan itunya. Karena tujuannya bank BTN atau analis BTN ini menentukan kemampuan bayar kita itu, ya tujuannya biar kita kedepannya nyicilnya nggak terlalu berat, cicilannya lebih ringan, karena semakin tahun kan otomatis penghasilan juga meningkat, cicilan tetap di situ, jadi meringankan. Karena apalagi nih yang lajang pasti menikah, ya kan, ada tanggungan istri, pengen punya apalagi misalnya setelah rumah, misalnya kendaraan, misalnya ya perabotan rumah tangga. Nah, teman-teman bisa manfaatkan sisa uang teman-teman ini ke arah sana gitu. Nah, tapi bisa juga teman-teman kumpulin untuk melunasi sebelum tenor itu, sebelum tenor maksudnya ya. Jadi teman-teman bisa ngumpulin uangnya sampai dengan melunasi sebelum tenor yang ditentukan gitu, setelah 5 tahun gitu. Aturannya seperti itu. Kalau di bawah 5 tahun itu ketentuannya ada penalti perbankan. Untuk besarannya mungkin tergantung bank nantinya ya. Kalau saat ini sih yang Komar tahu berlakunya itu denda penaltinya 1%. Oke teman-teman, jadi itu aja yang bisa Komar sampaikan tentang progres pembangunan Blok A dan sedikit informasi tambahan mungkin ya. Nah, jikalau ada yang teman-teman belum mengerti atau secara penyampaian nih Komar ada yang berulang-ulang sehingga membuat teman-teman ini nggak ngerti, teman-teman bisa nanyain langsung di kolom komentar gitu, nanyain langsung di kolom komentar. Jangan lupa dibantu ya, dibantu untuk like-nya atau subscribe-nya biar Komar ini bisa terus berkreasi, bisa terus memberikan informasi di channel ini nih. Ya, semoga channel ini bisa terus bermanfaat dan informasi yang Komar sampaikan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman. Komar tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.